Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citlailan Safira dengan NPM 203100332. Saya berasal dari kelompok 4. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai dua buah klinis, yaitu hernia nucleus pulposus atau HNP, dan yang satu lagi itu adalah spina bifida. Nah, apa sih hernia nucleus pulposus itu? Hernia nucleus pulposus atau biasa kita sebut HNP atau biasa disebut juga dengan saraf terjepit, itu adalah massa setengah cair yang mengisi bagian tengah dari diskus invertebralis yang mengalami penonjolan atau bulging dan menekan ke arah kanalis spinalis. Nah, HNP ini mempunyai banyak sinonim. Yang pertama itu seperti hernia diskus invertebralis, rupture disc, slip disc, dan prolapse disc. Jika kita lihat hernia nucleus pulposus itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi massa setengah cairnya itu keluar dia dari bagian tengah atau diskus invertebralisnya. Nah, untuk etiologi atau penyebab dari HNP itu sendiri ada dua. Yang pertama itu riwayat trauma yang dihubungkan dengan NPB, yaitu nyeri punggung bawah. Yang kedua itu adalah nyeri pekerjaan yang perlu mengangkat beban berat, sering duduk, sering mengemudi dalam waktu lama. Yang ketiga itu sering membungkuk. Yang keempat, posisi tubuh saat berjalan itu tidak baik. Yang kelima itu adalah proses degeneratif di usia 30-50 tahun yang dihubungkan dengan NPB juga. Yang keenam itu adalah struktur tulang belakang yang abnormal. Dan yang terakhir adalah kelemahan otot perut dan juga tulang belakang. Nah, HNP ini dapat menimbulkan gejala berupa nyeri punggung bawah atau NPB. Nah, NPB sendiri itu dapat memiliki etiologi spesifik atau idiopatik seperti infeksi, tumor, nyeri alia abdomen, dan juga psikogenik. Untuk patofisiologinya sendiri, HNP itu adalah ruptur nucleus pulposus, itu biasanya didahului dengan perubahan degeneratif yang terjadi pada proses penuaan yang membuat kehilangan protein polisakarida dalam diskus dan menurunkan kandungan air pada nucleus pulposus. Nah, yang seperti kita lihat tadi itu adalah perubahan degeneratif yang terjadi pada proses penuaan. Nah, jadi antara umur 30-50 tahun ke atas. Nah, kemudian pada degenerasi pada diskus, kapsul mendorong ke arah medula spinalis atau mungkin ruptur atau pecah, dan kemungkinan nucleus pulposus ini terdorong terhadap sulcus dural atau terhadap saraf spinal saat muncul dari kolumna spinal. Lanjut, hernia nucleus pulposus ke kanalis vertebralis berarti bahwa nucleus pulposus menekan pada radix yang bersama-sama dengan arteria radicularis yang berada dalam bungkusan dura. Nah, setelah terjadi hernia nucleus pulposus, sisa ductus invertebralis mengalami lisis sehingga dua korpora vertebra bertumpang tindih tanpa adanya ganjalan. Nah, karena hilangnya ganjalan ini, itu mendapat menimbulkan perubahan sensasi, nyeri, penurunan kerja refleks, dan berakibat yang terburuk kepada gangguan mobilitas manusia. Untuk epidemiologinya sendiri, nyeri punggung bawah atau NPB atau low back pain adalah salah satu keluhan yang paling sering dijumpai. Nah, sekitar 70-85% orang dewasa pernah mengalaminya. Kelompok studi nyeri Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia atau Perdosi menemukan bahwa prevalensi NPB adalah 18,37% dari keseluruhan pasien nyeri. Nah, HNP ini merupakan salah satu penyebab tersering dari NPB. HNP pula sering terjadi pada daerah lumbal keempat sampai lumbal kelima, dan juga lumbal kelima sampai cervicalis 1, kemudian pada cervicalis 5 sampai cervicalis 6, dan paling jarang terjadi pada daerah torakal. Sangat jarang terjadi pada anak-anak dan remaja, akan tetapi kejadiannya itu akan meningkat dengan umur setelah 20 tahun. Nah, dengan insiden hernia lumbosakral lebih dari 90% dan sedangkan hernia cervicalis sekitar 5-10%. Apa faktor resiko yang memperberat dari HNP itu sendiri? Yang pertama adalah pertambahan usia. Jadi makin bertambah umur, resikonya itu semakin tinggi. Yang kedua itu adalah pengaruh genetik. Yang ketiga itu adalah pengaruh jenis kelamin. Jadi pada jenis kelamin, kebanyakan laki-laki lebih
lebih banyak mengalaminya daripada perempuan, karena dari segi pekerjaan sehari-hari laki-laki pun lebih banyak mengangkat beban-beban yang berat daripada perempuan. Yang keempat itu adalah okupasi, yaitu beban aksial yang berlebihan atau vibrasi alat transportasi, yang seperti kita lihat tadi, mengangkat beban yang berat atau vibrasi alat transportasi itu seperti mengemudi yang terlalu lama, merokok, obesitas, dan juga riwayat cedera punggung atau HNP sebelumnya. Untuk penata laksanaan dari HNP itu, tindakan awal untuk pasien yang mengalami HNP grade 1 dan grade 2, yang di mana nukleus pulposusnya itu masih di dalam anulus fibrosus, adalah diberikannya terapi konservatif yang terdiri atas yang pertama, terapi non-farmakologis. Nah, di terapi non-farmakologis ini ada dua. Yang pertama itu terapi fisik. Tujuannya itu untuk mengurangi nyeri punggung. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan, yaitu yang seperti kompres hangat atau dingin, iontoporesis, unit TENS, yaitu transcutaneous electrical nerve stimulator, dan juga ultrasound di rumah sakit. Nah, yang kedua ini mungkin lebih bisa dilakukan di rumah sendiri, seperti latihan dan modifikasi gaya hidup sendiri. Nah, apa yang dilakukan itu adalah seperti program diet dan latihan ringan seperti berjalan kaki, naik sepeda, dan juga berenang. Nah, ada pula terapi farmakologis pada HNP. Yang pertama itu adalah analgetik dan NSAID. Tujuannya itu adalah untuk mengurangi nyeri dan inflamasi. Yang kedua itu adalah obat pelemas otot atau muscle relaxant. Itu digunakan apabila penyebab NPB adalah spasma otot, opioid, kortikosteroid oral, analgetik adjuvan yang dipakai pada HNP kronis, dan juga suntikan pada titik picu. Selanjutnya ada terapi operatif. Nah, terapi operatif ini ada syarat yang dilakukan jika yang pertama pasien HNP ini mengalami grade 3 atau 4. Yang kedua adalah tidak adanya perbaikan yang lebih baik setelah perawatan konservatif. Selanjutnya terjadinya rekurensi yang sering yang menyebabkan keterbatasan fungsional pasien pada sehari-hari. Nah, yang terakhir adalah terapi sebelumnya yang diberikan kurang terarah dan juga berjalan sangat lama. Pada terapi operatif, di sini ada beberapa pilihan, seperti yang pertama distektomi, yaitu adalah pengambilan diskus, percutaneous distektomi, yaitu adalah pengambilan sebagian diskus menggunakan jarum aspirasi. Yang ketiga adalah laminotomi, laminektomi, famionotomi, vastektomi, yaitu adalah mengambil beberapa bagian atau seluruhnya dari vertebra, seperti parsial atau total. Yang terakhir adalah spinal fusion dan sacroiliac joint fusion, yaitu adalah penggunaan graft pada vertebra. Apa saja komplikasi yang dapat ditimbulkan pada HNP jika tidak cepat disembuhkan? Yang pertama itu adalah kelemahan otot dan atrofi otot. Jadi ototnya itu akan mengecil dan massa ototnya itu akan mengecil dan juga akan melemah. Yang kedua itu adalah trauma serabut syaraf dan jaringan lain yang mengakibatkan kurangnya refleks. Yang ketiga adalah kehilangan kontrol otot sphincter. Yang keempat adalah paralis atau ketidakmampuan pergerakan atau lumpuh. Yang kelima adalah perdarahan, dan yang keenam adalah infeksi dan inflamasi pada tingkat pembedahan diskus spinal. Untuk prognosisnya sendiri cukup baik di sini. Jadi sekitar 90% pasien akan mengalami perbaikan gejala dalam 3 bulan setelah awitan. Sebagian besar pasien dengan eksaserbasi akut dari nyeri punggung diskogenik akan membaik dalam 4 minggu. Rekurensi sering terjadi, tetapi gejala lebih ringan. Sekitar 5% akan berkembang menjadi NPB kronik. Nah, untuk pencegahannya sendiri pada HNP, jadi HNP ini dapat dicegah terutama dalam aktivitas fisik dan pola hidup. Nah, hal-hal berikut ini dapat mengurangi resiko terjadinya HNP, seperti yang pertama adalah olahraga secara teratur. Itu gunanya untuk mempertahankan kemampuan otot seperti berlari dan berenang. Yang kedua adalah hindari mengangkat barang yang berat, dan ini kita perlu mengevaluasi lagi bagaimana cara mengangkat barang yang benar. Yang ketiga itu adalah tidur di tempat datar yang keras. Yang keempat adalah hindari olahraga atau kegiatan yang dapat menimbulkan trauma. Dan yang terakhir adalah kurangi berat badan. Spina bifida itu merupakan suatu anomali atau abnormalitas perkembangan yang ditandai dengan defek penutupan selubung tulang pada medula spinalis, sehingga medula spinalis dan selaput mendingan dapat menonjol keluar, atau spina bifida kistika, atau tidak menonjol spina bifida occulta. Nah, jika kita lihat di gambar sini, ini adalah spina bifida yang open defect atau spina bifida kistika.
Apa saja penyebab dari spina bifida ini? Nah, spina bifida ini merupakan kelainan kongenital yang berdiri sendiri tanpa disertai kelainan lain. Akan tetapi, para peneliti percaya bahwa faktor genetik, lingkungan, dan penyakit defek pipa neural lain itu dapat menyebabkan spina bifida. Untuk klasifikasinya di sini ada dua, yaitu menurut bentuk permukaannya dan menurut struktur anatominya. Menurut bentuk permukaannya, spina bifida ini dibagi menjadi dua, yaitu spina bifida occulta dan spina bifida kystica. Jika kita lihat tadi, occulta itu yang tidak terlihat, dan juga kystica ini adalah spina bifida yang terlihat. Lalu menurut struktur anatominya, spina bifida ini dibagi menjadi 11. Yang pertama itu adalah myelomeningokal, yang kedua adalah meningokal, yang ketiga adalah radiculomyelomeningokal, yang keempat adalah lipomyelomeningokal, yang kelima fibrolipoma filum terminalis, lipoma spinal, malformasi split cord, myelocystokal, kista neuroenterik, sindroma Klippel-Feil, dan juga anomali serabut saraf lumbal. Nah, kita akan melihat kepada spina bifida occulta. Nah, jadi spina bifida occulta itu merupakan spina bifida yang paling ringan. Jadi satu atau beberapa vertebra ini tidak terbentuk secara normal, tetapi korda spinalis dan selaputnya atau meninges ini tidak menonjol. Jadi untuk gejalanya ini kita bisa dari gambar ya, ada bercak-bercak rambut, adanya lipoma, dan hilangnya warna kulit atau sinus kulit pada linea mediana punggung bawah. Nah, kita juga bisa lihat di gambar yang kedua. Selanjutnya adalah spina bifida kystica. Jadi spina bifida kystica ini merupakan spina bifida dengan terdapatnya tonjolan keluar melalui tempat defek sebagai benjolan kistik yang berisi selaput meningen atau meningokal, medula spinalis myelokal, atau keduanya meningomyelokal. Meningokal ini adalah meninges yang menonjol melalui vertebra yang tidak utuh dan teraba sebagai suatu benjolan berisi cairan di bawah kulit. Sedangkan myelomeningokal itu merupakan defek kongenital spinal yang paling sering dijumpai. Nah, ini berupa herniasi dan meningen cairan-cairan cerebrospinal, medula spinalis melalui suatu defek vertebra spinalis dan membentuk kantung. Nah, untuk kejadian epidemiologinya sendiri, angka kejadian kelainan ini berkisar antara 1-2 per 1000 kelahiran, di mana bila satu anak telah terinfeksi, maka resiko untuk terulang lagi pada kehamilan berikutnya akan meningkat. Akan tetapi, pada dekade terakhir, angkanya itu berkurang menjadi sekitar 0,03 sampai 0,6 per 1000 kelahiran. Nah, penurunan ini diperkirakan akibat dari membaiknya pemeriksaan antenatal dan juga perbaikan keadaan sosioekonomik masyarakat. Nah, apa faktor resiko yang memperberat kejadian spina bifida? Yang pertama adalah kehamilan dari seorang yang menderita spina bifida. Yang kedua adalah wanita dengan masalah kronis seperti diabetes dan epilepsi. Dan yang terakhir atau sebagai masalah utama juga dari spina bifida ini adalah defisiensi asam folat pada wanita hamil. Nah, untuk penata laksanaan pada spina bifida ini itu ada 3. Yang pertama itu bedah. Nah, bedah ini tuh tujuannya adalah untuk penutupan defek durameter dan kulit. Akan tetapi ada 2 syarat. Jadi, yang pertama itu adalah pembedahan. Itu dianjurkan 72 jam pertama sejak lahir bila pasiennya itu stabil. Nah, beberapa minggu berikutnya setelah operasi itu dianjurkan untuk serial CT scan kepala atau USG kepala setiap 1-3 minggu sekali. Dan yang kedua itu adalah bila pecah, pembedahan itu dikerjakan kurang dari 48 jam setelah lahir dengan syarat rawat lokal, tutup steril, tengkurap, dan pemberian antibiotik. Dan yang terakhir adalah pembedahan ini tidak memperbaiki kelainan neurologis yang sudah terjadi, akan tetapi hanya memperingankannya saja. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa ada komplikasi dari pembedahan ini sendiri. Yang pertama itu adalah deformitas vertebra, yaitu kelainan bentuk tulang belakang. Yang kedua itu adalah kebocoran cairan cerebrospinal, dan yang terakhir adalah infeksi. Nah, untuk penata laksanaan yang kedua itu adalah rehabilitasi, yang dimana pembedahan itu diikuti tindakan multidisiplin yang melibatkan bidang psikiatri, rehabilitasi medik, ortopedi, dan urologi. Sedangkan yang ketiga itu adalah konservatif, yang dimana di sini itu berisi evaluasi dan pemantauan. Seperti yang pertama,
Evaluasi klinis serial pasien spina bifida harus dilakukan terutama gejala dan tanda adanya kompresi pada medula spinalis dan batang otak. Yang kedua adalah pasien myelomeningokal dengan neurogenic bladder segera dilatih CIC atau buang air kecil dengan kateter dan antibiotik profilaksis dan medikasi anticholinergik untuk mencegah disfungsi renal. Dan yang terakhir adalah evaluasi apakah adanya komplikasi skoliosis. Nah, untuk prognosis dari spina bifida sendiri, prognosis itu tergantung dari tipe spina bifida, jumlah dan beratnya abnormalitas, dan semakin jelek apabila disertai dengan paralisis, hidrosefalus, malformasi Chiari 2, dan defek kongenital lain. Dengan perawatan yang sesuai, banyak anak dengan spina bifida dapat hidup sampai dewasa. Akan tetapi, pada myelomeningokal yang merupakan spina bifida dengan prognosis yang jelek, survival rate neonatus yang lahir dengan spina bifida meningomyelokal lebih dari 95%. Setelah dioperasi, myelomeningokal memiliki harapan hidup 92%, dengan 86% dapat bertahan hidup selama 5 tahun. Akan tetapi, sekitar 10-15% anak dengan spina bifida meninggal sebelum umur 6 tahun walaupun dengan tindakan yang agresif. Nah, tindakan pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko terjadinya spina bifida yaitu adalah dengan mengonsumsi asam folat. Jadi kekurangan asam folat pada seorang wanita itu harus dikoreksi sebelum wanita tersebut hamil. Karena kelainan ini terjadi sangat dini. Nah, kepada wanita yang berencana untuk hamil dianjurkan untuk mengonsumsi asam folat sebanyak 0,4 mg per hari. Dengan kebutuhan asam folat pada wanita hamil adalah 1 mg per hari. Berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.